Tidak mau mengucap syukur karena Tuhan sudah pulih, karena biasa nih Tuhan sembuhkan saya. Biasa nih Tuhan pulihkan keluarga, biasa nih Tuhan buat semua, biasa nih Tuhan berkati bisnis, biasa nih Tuhan berkati pelayanan. Enggak. Tuhan tanya kepada yang satu itu, di manakah yang 9 itu? Dia sudah pergi. Kita lihat, ada orang yang menyiapkan rumahnya, untuk Yesus dipersiapkan dalam kematian. Ini nggak main-main nih. Kita Markus ini mau menjelaskan kepada kita sampai Yesus diurapi. Wow, Yesus diurapi oleh orang yang harusnya yang mengurapi Yesus itu kepala imam besar, seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Harusnya yang mengurapi Yesus itu adalah orang yang ada, yang punya semuanya. Dan harusnya yang memberi makan kepada Tuhan Yesus adalah orang yang punya semuanya. Yang harusnya memberikan sesuatu bagi Tuhan itulah orang yang memiliki segala. Tapi kali ini, dia bersama dengan Simon si Kusta, yang dalam perjalanan 10 orang dan 1 orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan mau datang ke rumahnya. Amin. Yang 9 di mana? Maaf ya, Tuhan bilang minta maaf kalau kamu nggak bersyukur, aku nggak singgah di tempat. Amin. Siapapun, dan Alkitab mencatat dari 10 orang 1 yang Tuhan singgah untuk dia mengadakan pengucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Mari di 2026 ini cara berpikir dan semuanya kita berubah. Saya bilang tahun ini ke depan dalam jangka waktu 6 bulan dari waktu yang lalu akan pemulihan besar-besaran terjadi. Dan statement, kekhawatiran, ketakutan, semua itu mulai dirasuki di dalam hidup kita. Tapi akan mempanggah Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan akan melakukan banyak perkara buat hidup kita. Jadi Yesus sebelumnya mulai berjalan, menasihati banyak orang, menyatakan apa saja kepada setiap orang, dan mulai menyatakan tentang kematiannya. Jadi perjalanan hidupnya mulai dari kelahiran, kemudian setelah kelahiran, dan kemudian berikutnya setelah dalam masa pelayanan, setelah masa pelayanan hampir-hampir berakhir, dan dia mulai mempersiapkan untuk kematiannya. Bapak Ibu, persiapan itu dia berjalan, dan nanti bahwa sungguhnya di dalam kemuliaan yang besar, kekayaan orang Israel dan semuanya mungkin akan mempersiapkan dia, tapi ternyata enggak. Setelah dia mati saja, Alkitab berkata tidak ada orang yang mengikutinya. Wow. Ketika Yesus berada di rumah, di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah perempuan. Jadi ini hebat sekali, di rumah tempat kemiskinan, di rumah tempat yang kurang baik, tapi orang yang bersyukur Tuhan datang dan ada bersama dengan dia. Waktu dia mengundang ucapan syukur, Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu pernah tahu kasus kejadiannya Lazarus ketika diundang oleh Maria, Lazarus sakit, Yesus belum datang kan? Ketika si kusta ini karena dia mengucap syukur, ini hal yang sederhana sekali. Cuma bilang terima kasih Tuhan Engkau telah menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan Engkau telah pulihkan saya. Terima kasih, dan dia bersyukur. Pada orang bersyukur itu nilainya sangat besar sekali. Bapak Ibu masih bersyukur? Amin. Ya. Karena memang bersyukur tuh nggak mudah ya. Saya pernah menceritakan kesaksian ketika mau mengucap syukur tuh, aduh,
Kalau mengucap syukur berkat diterima, ya iya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang besar begitu. Tuhan menyembuhkan dia. Dan kemudian dia bilang begini, Tuhan, aku mau buat acara nih, mengucap syukur di rumah. Datang ya ke rumah. Dan Tuhan Yesus datang ke rumahnya dia untuk mengucap syukur bersama dengan dia. Bapak Ibu pernah undang Tuhan datang ke rumahmu? Pernah undang Tuhan datang ke rumah saya mengucap syukur atas ini, Tuhan datang. Dan waktu Tuhan datang, ini yang menarik. Di rumah orang sulit, orang susah, yang dia mengucap syukur, tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Kan membawa murid-murid bersama. Murid-murid ini banyak yang kacau pikirannya, karena mereka menganggap mengikut Tuhan karena pertengkaran antara murid-murid itu hebat. Karena menurut mereka kalau ikut Tuhan tuh akan diberkati secara jasmani, akan diberkati secara begitu, kira-kira yang pikiran mereka. Akan jabatannya tinggi, jabatannya naik, akan semua, dan semua itu murid-murid berpikir begitu. Makanya mengapa mereka mengikut Tuhan, dan mereka Tuhan karena mereka tahu bahwa ketika ikut Tuhan ini akan jadi, saya akan jadi pimpinan di sorga, pimpinan di bumi, yang tertinggi dan semuanya. Itu kira-kira begitu berpikirnya. Jadi ketika waktu mereka mulai berjalan dan tidak ada keuangannya, tidak ada semuanya, mereka mulai, wah ini guru kita ini bagaimana ini? Masa dalam perjalanan dia sebagai yang punya sorga, yang punya semua, kok tidak punya apa-apa. Murid-muridnya berpikir begitu. Makanya waktu ada seorang wanita atau perempuan ini datang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan setelah itu orang menjadi marah. Orang menjadi marah. Kenapa orang marah? Karena orang berpikir begini, bahwa sesungguhnya ngapain boros-boros kayak begitu? Kamu aja belum tentu kerja 1 tahun, minyak narwastu kalau sekarang harganya kalau tidak salah 55.000 ya. 55.000 kalau nggak salah harganya. Ya kalau dikalikan ya sekitar 16 jutaan dipecahkan di kepala Yesus. Banyak itu. Walaupun orang menerjemahkan ada sekitar 300, dia hitung UMR kerja 1 bulan. Kalau UMR kan 3-4 juta kan, 4 juta lah UMR. 4 juta kali 4 kali 3, 12, 100 berapa, 20 juta. Kira-kira begitu. Tapi yang saya search, saya lihat hanya 55.000 minyak narwastu satu dinar. Jadi kan 300 apa ini? Buli-buli pualam berisi minyak ini dapat dijual 300 dinar ya, untuk minyak harga 300 dinar. Satu dinar itu harganya untuk kurs Indonesia itu 55.000 nggak salah ya sekarang ini. Ya kalau dikali 300 berarti sekitar 16 jutaan lah. Satu kali dia bawa. Wanita miskin, wanita yang nggak punya apa-apa, menurut beberapa catatan dia lagi mempersiapkan untuk pernikahannya. Ya, jadi uang itu atau minyak itu yang dia kumpul itu untuk dia mempersiapkan nanti pernikahannya nanti. Bayangkan, orang mempersiapkan pernikahannya, tiba-tiba dalam pernikahannya itu sudah mau dekat pernikahan, kemudian dia harus pecahkan di kaki Yesus. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Oh, amin ya, Idrus. Ini nilai yang terlalu besar bagi orang yang sulit. Ya kalau hanya sekedar minyak saja mau dipakai untuk semprot-semprot, 16 juta itu tinggi sekali itu ya. Kita beli minyak wangi yang harga 150.000 aja sudah oke tuh. Ini 16 juta. Jadi kurs dalam sekarang. Dia mempersiapkan untuk pernikahannya, tapi karena cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, dia merelakan semuanya.
Orang kalau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dia nggak lihat lagi yang di belakangnya. Dia nggak lihat lagi apapun itu. Yang ada pada dirinya adalah bagaimana dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengerti dan saya percaya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan kalau cintanya kepada Tuhan melebihi cinta kepada dunia ini. Tapi kalau cinta kepada dunia ini lebih besar daripada cinta kepada Tuhan, maka ada berkat tapi enggak dinikmati. Jadi cintanya kepada Tuhan harus lebih besar. Baru kemudian kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Seorang yang mempersiapkan dirinya untuk pernikahan, tiba-tiba datang dan memecahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu, kemudian dipecahkan di atas kepala Yesus. Dan itu disebut dengan pengurapan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Waktu minyak dicurahkan di atas kepala Kristus, kemudian sampai ke kakinya, digosok dengan rambutnya. Kemudian ini menjadi perhitungan pengurapan. Saya ulangi, pengurapan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi atau seorang raja atau seorang yang tinggi jabatannya kepada orang yang rendah. Ada dua orang yang melakukan sebuah kejadian hebat. Yang pertama, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu mau membaptis Tuhan Yesus, dia bilang, aku ini gak layak. Tidak layak. Untuk memegang kasutmu saja aku gak layak. Tapi dia diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh kekuatan kuasa untuk bisa melakukan pembaptisan kepada Tuhan Yesus. Itu hebat. Dan kemudian wanita yang tadinya biasa, tapi setelah dia melakukan pengurapan kepada Tuhan Yesus, dia mengorbankan seluruhnya bagi Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Dia dengan beraninya, dengan tegasnya, kemudian memegang kepala Yesus, mengucapkan minyak di atas kepalanya. Dan ayat ini sangat luar biasa nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita walaupun sudah punya semuanya, entah pengetahuan firman apa saja yang kita miliki, firman Tuhan kita kuasai apa saja, kita rajin ibadah, kita malas ibadah, kita apa saja dalam hidup ini, kita punya semuanya taruhlah. Tapi kalau kita tidak mencintai Tuhan lebih dari apa yang kita punya, maka Tuhan tidak akan selalu mengingat hidup kita. Tapi kalau kita melakukan lebih dari apa yang kita punya, maka Tuhan akan mengingat hidup kita. Saya kalau mau hitung-hitungan ya pelayanan, kalau pelayanan, saya melihat orang mendapatkan banyak hal dalam hidupnya. Ini pelayanan. Tapi saya merasa dalam pelayanan ini ada hal yang berharga yang saya buat. Banyak tantangannya, banyak sekali. Tapi saya tahu ketika Tuhan ditaruh di tempat yang utama, maka Alkitab berkata, dimanapun Injil diberitakan, namamu selalu diingat. Namamu selalu diingat. Bagaimana wanita ini bisa diingat namanya? Bisa diingat dalam pemberitaan Injil. Karena tadi yang harusnya buat dirinya, dipecahkan untuk mempersiapkan kematian Kristus. Dan kemudian ketika Tuhan wanita ini mengerjakan ini, membuat ini, dan melakukan ini, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Untuk apa? Ada nggak hari ini orang mulai berkata, untuk apa pelayanan? Untuk apa?
Untuk apa kita buat ini bagi Tuhan? Untuk apa? Orang berkata demikian. Saya kemarin berpelayanan di Ternate dan sempat ucapan keluar dari adik saya, ini adik saya. Pada ucapannya begini, kalau nanti jalan, nanti di sana, jangan kamu sibukkan kami dengan pelayanan. Saya bilang terserah kamu mau jalan-jalan sendiri, saya tetap berjalan dalam pelayanan. Kalau kamu urusan dengan urusanmu silakan, tapi saya tetap konsisten dan akan berjalan dalam pelayanan. Karena bagi saya, untuk mendapatkan damai dan sukacita yang ada hanya pelayanan. Akhirnya sekitar tanggal 7 itu jalan perjalanan jauh sekali, lumayan. Tapi kemudian kita harus melangkah dan pulang sekitar jam 12 malam untuk pergi pelayanan. Dan saya tahu ketika dalam pelayanan ya banyak tantangan, tapi saya melakukannya. Karena upah itu tidak diterima sekarang, nanti yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Nah, saya ngomong begitu, dan saya bilang kalau berkumpul apapun, mari kita kerjakannya tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Nah, tentang diri kita masih bisa melaksanakan mana, tapi tentang Tuhan itu jauh lebih penting. Nah, saya melakukannya. Orang bisa berkata, oh jangan, kita berjalan begini, ya ini, urusan ini ya sudah. Urusan A, urusanmu itu urusanmu. Tapi urusan tentang Tuhan, karena Alkitab mencatat semuanya tentang Tuhan. Tidak ada tentang kita. Semua kita yang ada ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Semuanya tentang kemuliaan Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang diciptakan untuk kemuliaan Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu diciptakan untuk keluarga? Bapak Ibu dan saya diciptakan semuanya tentang Tuhan. Dari Tuhan, Tuhan akan mengatur hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luar biasa. Jangan gusar dengan apa yang dikerjakan oleh orang kepada Tuhan. Karena kalau kita gusar dengan apa yang dikerjakan oleh orang untuk Tuhan, maka kita tidak akan melihat sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, biarkan orang melakukan untuk Tuhan. Jangan menghalangi dan jangan melakukan sesuatu yang kemudian kalau itu dikerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Kunci berkatnya adalah biarkanlah kita selalu dekat dengan Dia. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kadang kita punya alasan tertentu. Apa itu sesuatu yang kita buat bagi Tuhan dan apa itu sesuatu yang kita buat bagi manusia? Ada perbedaannya. Kadang orang berkata, oh saya sudah berkati orang A, orang B. Beda. Karena kalau tentang Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada pujian atas hidup kita. Saya ulangi. Sesuatu yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, itu tidak ada pujian atas hidup kita. Tapi Tuhan memuji hidup kita. Kalau kita kerjakan bagi manusia, sesuatu itu kita bisa dapat pujian dari manusia. Orang bisa memuji saya membagi berkat bagi orang-orang tertentu. Bisa memuji hidup saya. Tapi tentang korban dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak dapat pujian dari siapa. Hari ini kalau saya berkati, beri kepada seorang, Anda akan bersyukur dan berkata terima kasih ya. Karena memuji hidup saya. Pak Pendeta itu baik ya. Tapi waktu saya serahkan korban, gak tahu ke siapa. Saya berikan Tuhan ini bagimu. Nggak tahu itu nanti pendeta kah, siapa kamu kelola seperti apa, membuat seperti apa. Nggak tahu, tidak ada pujian dari manusia. Saya nggak pernah memuji si Bapak Ibu Saudara memberi banyak atau enggak. Karena saya tahu, di dalam hidup kita, kalau kita berbagi, ini orang-orang ini berkata, bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau kepada orang miskin, minimal yang berbagi akan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang bersama-sama dengan dia dan kemudian ke sana. Ini ya sembako yang bulannya. Dan ketika saya bagi sembako atau kita bagi sembako, wih, pendeta gereja tuh bagus ya, baik ya. Bukan Tuhan yang dimuliakan. Tapi kemudian saya melakukan sesuatu yang tidak untuk orang.
maka saya akan melihat pujian dan kemuliaan dari Tuhan terjadi dalam hidup saya. Amin. Saya kalau mau kasih sesuatu ke orang kan oke tuh. Orang lihat kan. Dan saya dapat pujian dari Tuhan. Pas saya beri bagi kemuliaan Tuhan, tidak ada yang melihat itu. Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu dapat menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Orang-orang ada selalu dengan kita. Alkitab berkata, Tuhan sampaikan, aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Mari Bapak Ibu, apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan? Tentu waktu kita, pekerjaan kita, apa saja kita bisa bagi Dia untuk kemuliaannya, mempersiapkan semuanya. Waktu penuaian juga kita mempersiapkan. Waktu apa kita mempersiapkan? Semuanya kita persiapkan. Kapan kita mulai? Hari ini kita mulai. Bukan besok dan bukan nanti, tapi kita mulai hari ini. Hari ini dengan segala keterbatasan hidup kita, dengan segala visi yang Tuhan berikan bagi kita, semua yang Tuhan kerahkan bagi kita, mari kita mulai dengan hati kita, supaya penuaian itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Orang-orang bisa kita kehendaki. Kapan kita tolong mereka? Kapan kita buat bagi mereka? Orang-orang miskin ada dan bisa kita melakukan bagi hidup mereka. Tapi Tuhan tidak selalu ada bersama-sama dengan kita. Ini dalam pernyataan-pernyataan tanda kutip. Karena Tuhan hadir dan membutuhkan waktu kita untuk dekat dengan Dia. Setelah berdoa beberapa hari kemarin, dan tunduk Tuhan, terima kasih atas pemulihan, terima kasih atas berkat kekuatan. Dan Tuhan tidak selalu ada mau dan bercerita dengan kita. Waktu kita berikan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita rasakan terus hadirat Tuhan yang besar, kekuatan Tuhan yang besar. Mungkin waktu kita bercerita dengan orang banyak, tapi dengan Tuhan tidak selalu ada waktu. Tuhan datang kadang-kadang dalam jangka waktu 5 sampai 20 menit, bahkan dalam 1 jam untuk bisa bercerita dengan kita. Duduk dan kemudian kita bisa menangis di hadiratnya, menangis bersama-sama dengan Dia. Dia nggak selalu ada dan bercerita dengan kita. Manusia bisa ada selalu datang dan kita bercerita. Kita bisa berjumpa, saya mau ketemu ya, 1 jam Tuhan duduk, minum kopi, duduk. Saya bisa bercerita dengan Bapak Ibu. Tapi dengan Tuhan nggak selalu. Kadang saya sudah datang berkali-kali, tapi sulit untuk bisa berkomunikasi. Tapi ada waktunya tertentu, maka momen itu saya gunakan dengan baik untuk bisa duduk dan bercerita. Setelah saya baca firman Tuhan ini, saya masuk dalam cerita ini, dan saya mulai menangis. Karena dia beritahu seperti ini, aku ini Tuhan yang punya segala sesuatu yang menciptakan manusia, tapi mereka yang mempersiapkanku dalam kematian itu. Dan dalam cerita itu kemudian Tuhan menyampaikan kepada saya harus datang di Betani, tempat miskin, tempat semuanya. Dan saya harus datang kepada orang yang sulit untuk mengucap syukur atas apa yang akan terjadi dalam hidupku. Dan bayangkan untuk mempersiapkan kematian. Tidak ada orang yang hebat, yang kuat, yang punya semuanya. Untuk mempersiapkan kematian. Hanya seorang wanita miskin yang datang mempersiapkan kematian Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya cerita ini harus menangis. Kenapa? Karena itu kalau terjadi dalam hidup kita, kita pasti akan menangis. Bapak Ibu yang punya semuanya, yang punya segalanya, yang punya semua yang akan hidup, tiba-tiba dalam mempersiapkan apapun, Bapak Ibu tidak dipersiapkan, kira-kira bagaimana? Jadi itu kemudian Tuhan menyampaikan kepada hidup saya, bahwa sesungguhnya kamu punya kamu yang menciptakan semua, yang buat semua, dan yang melakukan semuanya. Dan tiba-tiba dalam segala sesuatu, hidupmu tidak diperhitungkan. Untuk mempersiapkan kematian tidak diperhitungkan. Dan akhirnya dia harus datang. Alkitab berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Dan sekarang dia datang kepada
datang ke Betania? Mengapa tidak datang ke Yerusalem? Mengapa tidak datang ke tempat-tempat yang lain? Mengapa tidak datang ke Bethlehem? Bukankah Bethlehem tempat kelahirannya? Karena Bethlehem setelah tahu Yesus lahir dari tempatnya, dulu yang terkecil kaum Yehuda, tapi setelah mereka tahu bahwa Kristus datang dari tempat itu, keangkuhan mulai muncul dalam hidup mereka. Dan Tuhan memilih Betania. Betania tempat yang biasa. Saya mau ke depan Tuhan memilih tempat itu. Tempat yang sulit, tempat yang mungkin bagi kita tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan memilih kita dalam keadaan apapun untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, apakah hanya orang-orang yang di atas yang mengurapi yang di bawah? Hari ini kita melihat ada seorang wanita yang mengurapi Yesus. Mengurapi dia. Dengan apa kita bisa mengurapi Yesus? Apakah dengan uang? Apakah dengan apa yang kita punya? Enggak. Dengan apa kita bisa mengurapi Tuhan Yesus? Dengan cinta kepadanya, melebihi cinta terhadap dunia ini. Maka kita bisa mengurapi dia dengan cinta yang kita punya. Kalau kita nggak punya itu, maka kita tidak akan bisa melakukannya dalam hidup ini. Tapi kalau kita punya cinta mula-mula, cinta kasih yang sungguh-sungguh, maka kita bisa melakukan ini bersama dengan dia. Dan Tuhan bilang begini, aku mengingat engkau. Aku mengingat engkau. Di dalam setiap apa yang dinyatakan oleh orang, akan mengingat perbuatan. Baik Bapak Ibu, di 2026 ini, apa yang sudah Tuhan ingat yang kita kerjakan di 2025? Coba kita mencatat satu-satu. Oh, yang Tuhan ingat saya ini. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, oh Tuhan telah mengingat saya. Mengingat ini, mengingat ini, mengingat ini. Dan di 2026 ada pemulihan dan pemulihan terjadi. Otoritas diberikan bagi kita semua untuk berkata, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Apakah terjadi? Belum, kadang-kadang terjadi. Tapi kita jangan kecewa dan putus asa. Saya buat KKR penyembuhan. Pendeta tanya, saya bikin aja ini KKR penyembuhan. Wow, penyembuhan ilahi. Wah, itu tuh hebat tuh. Penyembuhan ilahi. Dan kemudian mulailah datang pelayanan dimulai. Saya lihat ada orang-orang sakit datang dan semua. Nah, setelah itu, setelah selesai khotbah, saya tidak tantang mereka maju ke depan. Saya doakan dari tempat yang jauh. Dan pendeta setelah turun, pendeta bilang, kenapa tidak suruh mereka altar call? Saya bilang tidak semua waktu pelayanan harus altar call mereka. Tapi saya tahu mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka telah dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit mereka sudah disembuhkan, yang lemah mereka sudah kuat. Dan mereka dalam keadaan terpuruk juga sudah mengalami lawatan dari Tuhan. Saya bilang ke saudara saya yang sakit bertahun-tahun, kamu sudah sembuh. Dan setelah kamu sembuh, kamu akan dipakai oleh Tuhan. Nanti satu kali waktu, kamu akan datang di Makassar. Karena Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Ya, itu penguatan yang diberikan, keyakinan yang kuat untuk menyatakan itu. Hari ini saya tetap berjalan dan tetap mendoakan orang. Dalam nama Yesus, sakitmu sembuh. Ke rumah sakit, sakitmu sembuh. Sakit apa? Di mana sakitnya? Di dalam sini sakit. Kemarin saya bilang ke Rison, sakitmu sembuh. Setelah kamu sembuh, kamu jangan makan sembarang lagi. Itu kira begitu. Sembuh, pulih, semuanya pulih. Sembuh, sakit apa saja, sembuh. Dan saya praktekkan terus menerus dipraktekkan. Dan waktu dipraktekkan, saya mulai melihat pertolongan kuasa otoritas dinyatakan kepada setiap orang. Dan mereka mulai, iya ya, saya agak-agak pulih ini. Saya kata, ya memang begitu. Nah, hari ini kita tidak melihat, besok mungkin kita lihat, dan seterusnya kita lihat. Semua dalam pelayanan perlu untuk belajar. Tidak ada orang hebat, tidak ada semuanya. Tapi kita belajar dengan penuh keberanian, maka itu akan terjadi.
Tetap doa saya hari ini, Tuhan berkati pelayanan, dan biar saya berjalan berjumpa dengan orang A, orang B, orang C, dan kemudian saya bisa mendoakan mereka. Dan kalau mereka sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, baik. Mungkin itu firman Tuhan untuk kita semua, dan hari ini saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi kita. Mari, kalau Bapak Ibu mau diingat oleh Tuhan Yesus, diingat apa yang kita kerjakan, maka yang kita lakukan adalah mencintai dunia ini dikurangi dan mencintai Tuhan ditambah. Bagaimana caranya? Ya, waktu kita, kalau Tuhan mau bicara kepada kita, berhenti sebentar. Kadang-kadang Tuhan ingin bicara kepada kita, tapi kita tidak mau mendengarnya. Kalau Tuhan mau bicara kepada kita, berhenti sebentar. Saya jenak dan biarkan dia bicara kepada kita. Bapak Ibu pernah merasakan itu kan? Tiba-tiba satu kali berjalan, sementara di mana, sementara di rumah, Tuhan mau bicara. Tapi kemudian kita karena ada kepentingan, kita tinggalkan apa yang dia mau ucapkan dalam hidup kita. Saya duduk-duduk dan tiba-tiba mulai suara itu datang dan mulai bicara. Dengar, seperti kata Samuel, aku mendengar apa yang engkau bicara. Jadi kalau Tuhan mau bicara, biarkan dia bicara. Tuhan bicaralah kepadaku. Karena Tuhan bicara biasa mengingatkan, menghancurkan kedagingan kita, menghancurkan pikiran yang jahat. Kadang-kadang Tuhan ingatkan di sana semua yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau manusia bilang, kita bisa berontak. Tapi kalau Tuhan yang bilang, tidak ada yang bisa berontak. Karena dulu sendiri menghadap dengan siapa? Hanya dengan Tuhan suara itu datang. Kamu tuh begini ya. Kamu tuh begini. Jadi kamu harus berubah begini, kamu harus jadi begini, kamu harus lakukan ini. Kamu tuh harus berbuat yang terbaik. Itu kan Tuhan bicara. Dan kalau Tuhan bicara tidak begini. Kamu benci tuh orang sana ya. Wih, dia sana tuh begini. Tuhan gak bicara begitu. Tuhan selalu bicara, hidupmu ini kamu bersalah di sini. Kamu harus pulih di sini. Dan setelah itu dia melawan hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua di tahun ini Tuhan selalu bicara tiap saat di waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita melakukan kebenaran, Tuhan selalu bicara buat hidup kita. Duduk tenang dan biarkan dia melawat. Waktunya tidak selalu dengan kita. Orang-orang bisa punya waktu dengan kita, tapi Tuhan tidak punya selalu waktu kadang dengan kita untuk bicara. Memang penyertaannya tiap hari, dimanapun kita berada, dia selalu berada. Tapi untuk berbicara tidak setiap hari. Untuk hadir dalam hidup kita tidak setiap hari, tapi perlindungannya tetap ada bagi kita setiap saat. Tapi untuk ucapannya tiap hari dengan kita tidak. Ketika ada waktu dia berbicara, biarkan dia bicara dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan bicara, pasti yang sakit disembuhkan. Yang tadinya hati gundah gulana pasti segar. Pasti segar. Pasti mengalami sesuatu yang lain. Tadinya sudah tidak kuat, tadinya penuh kekhawatiran, tadi penuh ketakutan. Tapi karena Tuhan sudah bicara, kita jadi kuat lagi, kita jadi bangkit lagi, kita jadi semangat lagi. Kalau Tuhan bicara itu enak dan nyaman. Itu sebabnya kalau ada lagu berkata bahwa di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, itu benar. Saya juga diguncang sempat, wow, ini begini, wow, ini, wow, tapi tidak. Bagi saya otoritas tetap otoritas, kuasa tetap kuasa. Kita kerjakan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan bekerja dahsyat buat kita. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan menyembah Tuhan.